Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan salam sejahtera. Kita ketemu lagi dengan Bulani dengan pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kita masih di dalam bab 3 untuk pertemuan terakhir karena besok Senin sudah pas penilaian akhir semester. Bab 3, bentuk dan kedaulatan negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran masih tetap sama. Oke. Kamu buka halaman 63. Sebelum kita awali materi halaman 63, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Halaman 63. Tabel itu, Nak. Ya. Perbandingan demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal dan demokrasi sosialis. Oke. Yang pertama, demokrasi Pancasila. Di dalam demokrasi Pancasila itu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dan mengakui hak milik perorangan. Maaf Nak, Bulani batuk lagi karena kena air hujan. Ya. Saya ulang, di dalam demokrasi Pancasila itu kepentingan bangsa dan negara itu ada di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi, kepentingan bangsa dan negara itu merupakan prioritas. Pada demokrasi liberal, mengutamakan kepentingan pribadi dengan mendukung sepenuhnya usaha pribadi. Cuek dengan orang lain. Tidak mau peduli dengan urusan orang lain. Pokoknya kepentingan pribadi di atas segala-galanya. Kebalikannya karena dengan demokrasi Pancasila. Oke. Pada demokrasi sosialis mengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi. Kepentingan bersama yang diutamakan. Ya. Tahu bedanya kan? Kalau demokrasi Pancasila, kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Kalau demokrasi liberal itu mengutamakan kepentingan pribadi, ya, dan usaha pribadi. Kalau demokrasi sosialis mengutamakan kepentingan bersama dan mengabaikan kepentingan pribadi. Oke, yang kedua, keputusan diambil dengan musyawarah mufakat pada demokrasi Pancasila. Tapi kalau demokrasi liberal, keputusan diambil dengan suara terbanyak. Suara terbanyak itu bagaimana, Bu? 50% ditambah 1. Kalau 50% saja, Bu, berarti masih seri, sama. 50-50, berarti 50 ditambah 1. Ya. Terus pada demokrasi sosialis, keputusan diambil berdasarkan kehendak mayoritas. Masih ingat kemarin mayoritas? Berarti kepentingan orang yang di atas. Oke. Yang ketiga, pada demokrasi Pancasila, agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara. Saya ulang, agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari kehidupan negara. Demokrasi liberal memisahkan urusan agama dengan kehidupan negara. Jadi kalau di negara demokrasi Pancasila, semua warga negaranya harus menganut salah satu agama yang sudah ditentukan. Kalau negara liberal tidak ngurusi agama, masyarakatnya boleh beragama, boleh tidak. Ya. Demokrasi sosialis tidak mengenal agama karena tidak mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Lebih parah. Tahu bedanya ya? Demokrasi Pancasila mengakui adanya adanya agama. Jadi warga negara harus beragama. Kalau demokrasi liberal silakan beragama, silakan, tidak juga tidak masalah. Demokrasi sosialis tidak mengenal agama sama sekali karena tidak percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Jauh kan perbedaannya? Yang keempat, pada demokrasi Pancasila tidak dikenalnya diktator mayoritas dan tirani minoritas. Ya, itu. Terus demokrasi liberal, keputusan ditentukan oleh kesepakatan individu sebagai warga negara. Kalau demokrasi sosialis, suara mayoritas kelompok besar masyarakat yang menentukan. Oke. Di negara Indonesia, asas demokratis dalam pemilihan umum itu adalah Luber Jurdil halaman 64. Itu langsung. U-nya itu umum, B-nya itu bebas, J-nya itu jujur, R-nya itu rahasia, D-nya itu adil. D-nya itu adil. Oke? Apa sih Bu yang dimaksud dengan langsung itu? Asas demokrasi ke tempat pemungutan suara. Bu, syaratnya wong punya hak untuk memilih itu bagaimana Bu? Syaratnya salah satunya usia di atas 17 tahun ke atas. Ya, salah satu syaratnya. Ya, yang kedua apa Bu? Sebagai warga negara Indonesia. Ya, jadi langsung datang. Bu, apa ndak boleh diwakilkan Bu? Misalnya ibu saya itu sakit, yang sehat itu bapak saya. Hak pilihnya ibu saya dititipkan ke bapak saya, boleh Bu? Oh, tidak boleh nak. Bukan langsung lagi itu namanya. Dan tidak bisa dijamin rahasianya. Lah wis diomongno, aku kok pa, aku kok ya, aku kok pa, peleno nomor urut 1 misalnya. Bukan rahasia kan? Iya, yang bersangkutan harus datang sendiri. Yang kedua, itu umum. Apa pula nih yang dimaksud umum itu? Umum itu mengandung arti bahwa semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak mengikuti pemilihan umum, baik laki-laki maupun perempuan. Oh iya, mestinya kamu bertanya, Bu, nek belum usia 17 tahun itu apa boleh Bu? Apa ada Bu yang punya hak suara? Ada. Apabila seseorang itu sudah menikah sebelum usia 17
tahun. Punya hak pilih. Oke. Yang ketiga itu adalah bebas. Bebas di sini, setiap warga negara mempunyai kebebasan untuk memilih calonnya. Tidak ditakut-takuti oleh orang lain. Jelas nggih? Yang keempat, rahasia. Dijamin bahwa pilihan Anda itu tidak diketahui oleh siapapun. Makanya kalau memilih itu ndak usah banyak ngomong, ya. Jadilah warga negara yang baik, ya. Jaga kerahasiaan. Orang lain tidak mungkin tahu pilihan Anda kalau Anda tidak ngomong. Oke? Yang kelima, jujur. Yang dimaksud jujur ini, dalam penyelenggaraan pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, memantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dijamin sudah. Semuanya yang terkait di dalam pemilihan umum itu harus bertindak jujur. Ya mestinya ibu ndak jujurnya itu di mana? Ya bisa saja. Orang sekarang semakin pinter-pinter, ya kan? Yang mengatakan iya berubah menjadi tidak, itu tidak memerlukan waktu yang lama. Makanya pean harus berhati-hati. Jujur adalah modal utama kesuksesan seseorang. Oke. Yang terakhir, adil. Bahwa di dalam pemilu itu peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Gak atik pilih kasih. Oh sing teko iku mergo bapakku, aku dadi petugase. Pak dhisikno, ndak bisa. Oh yang datang itu karena Pak Lurah, didhisikno, ndak bisa. Ya, adil. Semuanya diperlakukan sama. Masih wong becak, masih pejabat, ya, semuanya diperlakukan sama. Oke, dari sini mungkin ndak ada kesulitan menurut Bulani, ya. Kita lanjutkan. Melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, perkembangan demokrasi di negara Indonesia. Itu bisa kalian buka halaman 71. Oke. Yang pertama, demokrasi parlementer itu tahun 1945 sampai 1959. Ya. Bisa kalian baca di halaman 71. Oke. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Loh Bu, kok kita pada awalnya itu memakai demokrasi parlementer,
tidak memakai demokrasi Pancasila, awalnya itu memang kita pakai demokrasi Pancasila. Karena setelah merdeka, negara Indonesia itu tidak mulus, karena kamu baca lagi peristiwa sekitar proklamasi kelas 7. Ya, di situ Belanda tidak mau menerima kedaulatan atau kemerdekaan Indonesia. Belanda mau kembali ke Indonesia karena dia merasa dia tidak kalah perang dengan Indonesia, melainkan kalah perang dengan Jepang, sehingga dia angkat kaki dari Indonesia, bumi Indonesia. Itu kalah perang dengan Jepang. Karena Jepang menyerah pada sekutu, maka Belanda maunya kembali ke Indonesia sebagai negara jajahannya. Dia mau mengakui kedaulatan Indonesia, dia mau mengakui kemerdekaan Indonesia dengan catatan apabila negara Indonesia menganut demokrasi parlementer, aturan daripada Belanda. Ya. Itu. Yang B, demokrasi terpimpin. Tahun 1959 sampai 1966. Ya, pada masa pemerintahan Soekarno. Pinter, muridnya Bulani pinter sekali. Kenapa Bu kok bisa berakhir? Karena pada demokrasi terpimpin ini ya banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Salah satunya penyimpangan pada demokrasi terpimpin. Presiden mengangkat anggota MPRS berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. Ya. Terus apalagi pengangkatan presiden seumur hidup melalui TAP MPRS nomor 3 garing MPRS tahun 1963. Bulani ceket lahir itu. Ya. Dan banyak lagi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada demokrasi terpimpin. Maka kondisi negara Indonesia semakin kacau. Yang ketiga, demokrasi Pancasila tahun 1966 sampai 1998. Siapa nak presidennya? Soeharto. Pinter. Ya, presidennya Soeharto. Ya, pada masa itu ya, demokrasi Pancasila betul-betul ingin ditegakkan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia akan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Ya. Akhirnya apa? Dari tahun 1966 sampai dengan 1998, Undang-Undang Dasar itu tidak pernah dijamak untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman, tidak sama sekali. Ya. Terus yang terakhir, demokrasi Pancasila masa reformasi sampai dengan sekarang tahun 1998 sampai dengan sekarang. Ya, itu memakai demokrasi Pancasila. Ya, buka tahun 1998 Bu, itu Presiden Soeharto kan belum lengser. Ya, tetapi kaum cendekiawan menghendaki untuk Presiden Soeharto turun tahta.
Kenapa? Supaya tidak dianggap oleh dunia, ya, supaya tidak dianggap oleh masyarakat bahwa presiden di Indonesia berlaku seumur hidup, karena kondisi Pak Harto masa itu sudah tua. Ya. Selanjutnya kamu baca halaman 67 sampai dengan 71, ya. Itu penjabaran dari demokrasi parlementer sampai dengan demokrasi Pancasila masa reformasi yang sekarang ini kamu rasakan. Oke anak-anak, materi kelas 9 saya anggap sudah selesai. Ya. Kalian bisa membaca di buku paket kalian, ya. Karena kalian sudah kelas 9, insya Allah kamu sudah semakin matang dan semakin dewasa. Oke. Seperti biasa nak, supaya ilmu itu bisa kamu ingat selamanya, kamu ikat dengan mencatatnya. Gimana caranya Bu? Kalian rangkum, ya. Sambil merangkum kalian kan membaca. Setelah membaca kan kalian simpulkan, ya. Setelah kamu simpulkan, ikatlah ilmu dengan mencatat atau menulis. Oke? Sampai di sini dulu materi kelas 9 semester ganjil, dan kita akan bertemu lagi pada saat pas penilaian akhir semester. Ingat, mengerjakannya harus berhati-hati karena nilai ini masuk di rapot kalian, rapot semester ganjil. Ya, saya ulang lagi, mengerjakannya gak perlu kesusu-susu, tergesa-gesa jangan. Kamu baca berulang kali baru menentukan jawabannya. Oke? Bulani akhiri, sebelum itu mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.